manusia bebas milih dosa mana yang menurut mereka worth it gitu. Dunia kan tempat dosa ya kan. Kalau menurut gue dosa-dosa nggak worth it, ngapain gue lakuin gitu. Lu banyakkan pahala apa dosa sekarang, Ju? Apaan sih? Hampir semua partai melibatkan anak-anak muda gitu. Tapi somehow di sisi lain kayak another side gue lihat, Jadi komoditi banget. oh iya lagi, kayak ini tuh kita bukan dikasih ruang politik gitu ya. Tapi di tempat lain tuh ada yang emang anak-anak mudanya cuma dipolitisasi aja gitu. Gue ada di lingkaran orang penting, bukan berarti gue orang penting, ngerti gak sih? Itu true banget sih. Wah parah, Bener. gue nih cuma jongos nyet gitu loh. Karena gue pengen bilang kayak gitu. Kayak teman ngopi doang. Iya kayak, ya gue kerja di situ, Iya, mau iya, apa, iya. mau bos gue siapa, mau bos gue 9 naga, ya bukan berarti gue naga ke-10 kan gitu loh. Jadi ternyata memang ada korelasi antara prinsip dasar orang Indonesia yang gak enak hati gitu dengan maraknya politik uang. Ngapa? Ngomong lah. Mulai dong. Oke, balik lagi ke ngalor ngibul. Gua ngalor, lu ngibul. Kenapa yang bagian ngibul tuh gua ya? Soalnya lu tukang bohong. Kebalik. Lu yang gak jelas kadangan. Gak ada. Gua jarang-jarang tuh ngibul. Gue orangnya males banget bohong, sumpah. Apalagi untuk hal-hal gak penting. Kayak menurut gue itu dosa berkelanjutan yang gak worth it lah gitu. Ya tapi dosa lain banyak lu bikin kan? Ya itu dosa worth it. Oh, dosa worth it. Apa contohnya? Nggak, menurut gue tuh manusia bebas milih dosa mana yang menurut mereka worth it gitu. Dunia kan tempat dosa ya kan. Kalau menurut gue dosa-dosa gak worth it, ngapain gue lakuin gitu. Lu banyakkan pahala apa dosa sekarang, Ju? Apaan sih? Lu udah ngomong apa nih kita? Bang. Ini mau ngomongin apa? Ngomongin dosa pahala lagi. Karena lu kan maunya ngebahas-bahas nyerempet-nyerempet politik terus ya. Main di jurang. Jadi gue kayaknya mau bahas terkait anak muda di politik gitu. Wah, itu kayak kita banget sebagai pelaku ya. Iya, kebetulan kita mau dibilang praktisi. Apa caleg gagal? Lu nggak apa-apa, penegasan aja, caleg gagal gitu. Lu gagal, gua gagal. Soalnya kalau menang lu nggak di sini, gua juga nggak di sini yuk. Kalau menang kan teman lu yang menang noh. Kalau gue menang gue blok sih lu. Tai. Gak jelas. Ya jadi gue mau bahas itu lah, anak muda di politik, karena gue ngerasa agak dapat spotlight yang berlebih aja gitu semenjak gue masuk politik. Apalagi kayak mungkin di politik juga perempuan masih dikit. Ya nggak terlalu banyak lah gitu kan. Sampai ya harus ada standar 30% itu kan suatu keharusan. Berarti kan kalau nggak ada standar itu mungkin less than 30% harusnya ya kan. Jadi mungkin sebagai anak muda juga, perempuan gitu, gue ngerasa somehow dapat spotlight itu. Jadi mungkin itu yang mau gue omongin gitu. Pandangan lu gimana sekarang soal anak muda dan politik? Sejauh mana keterlibatan anak muda dan politik? Seefektif kah? Seberapa efektif anak muda di politik segala dan seterusnya? Gue somehow ngerasa gue punya harapan yang agak besar gitu waktu gue pertama kali terjun ke partai politik, karena gue ngerasanya hampir semua partai melibatkan anak-anak muda gitu. Tapi somehow di sisi lain kayak another side gue lihat, jadi komoditi banget. Oh iya lagi, kayak ini tuh kita bukan dikasih ruang politik gitu ya. Tapi di tempat lain tuh ada yang emang anak-anak mudanya cuma dipolitisasi aja gitu. Jadi kan beda kan, kayak di tempat lo? Kalau gue dikasih ruang. Okay. Jadi pada waktu itu, kalau gue bisa bicara ini berdasarkan fakta ya, karena PAN itu di periode sebelumnya 2019 sampai 2024 itu PAN punya anggota DPR RI yang banyak gitu jumlahnya, dibanding partai-partai lain. Rentang usianya? Rentan usia under 30. Di bawah 30. Jadi di bawah 30, ya di bawah umur 30 itu seingat gue ada 23 orang. 5 diantaranya itu orang PAN. Gitu. Jadi gue ngerasanya PAN itu emang ngasih ruang untuk anak-anak muda, dan pada waktu itu juga kayak gue ngerasanya yang gue bukan anak siapa-siapa dan lain segala macam, tapi gue tuh bisa sengobrol itu ya sama ketum gue gitu. Jadi memang PAN itu ya inklusif lah sejauh ini ya, dibanding gue lihat di partai-partai lain gitu, teman-teman gue di partai lain gitu. Jadi ya itulah alasan kalau misalnya PAN itu brandingnya sebagai partai anak muda, menurut gue relevan dan memang bisa dibuktikan gitu. Walaupun kalau kita lihat lagi yang sekarang,
Ya karena memang saat ini semua partai banyak banget ya yang pakai anak muda gitu. Jadi ya gue nanti gue cek lagi deh. Seingat gue PAN udah bukan lagi yang terbanyak saat ini gitu sebagai partai anak muda. Setahu gue kan juga ada PSI tuh, yang sangat membranding dia sebagai partai anak muda betul. Tapi kan mereka nggak lulus parlemen ya. Nggak lulus parlemen. Kalau yang gue baca sih sebenarnya bener kata lu ya, dari semua partai yang ikut pemilu sebagai peserta pemilu tuh ada semua masang anak mudanya. Tapi kan kita juga harus cek dulu nih keterpilihannya anak muda ini seberapa banyak sih. Yang kemarin lah kita cek 2024 seberapa banyak anak muda yang terpilih sebenarnya. Nah itu kenapa gue berubah pandangan dari yang sebelum pemilu itu gue ngelihat banget lah semua teman-teman gue dilibatkan gitu. Ternyata mereka ya somehow gue ngerasa cuma dipolitisasi aja gitu loh. Setelah kayak gini pun setelah pemilu ya banyak juga yang udah nggak jadi apa-apa gitu, sama aja kayak gue gitu, nganggur, kayak ya udah luntang-lantung apa segala macem gitu. Jadi kayak luntang-lantung nih sekarang lu? Luntang-lantung gue, jujur, unemployed gue nih. Tolong bagi pimpinan perusahaan, Bapak 9 Naga, pekerjakan teman saya, kasihan, ya, dia jadi influencer loh. Jadi dijual gue. Bagi komisi ya. Ya, ntar ya kalau gol. Masih diterusin. Ini calon-calon politisi dealer gini nih. Tapi jujur gue ngerasa gue happy banget waktu itu di politik gitu, karena gue ngerasa dikasih ruang, gue bisa diskusi publik gitu ya, yang mungkin nggak semua orang mentalnya kuat lah diskusi publik gitu kan, dicecer apa segala macam, tapi gue suka gitu. Gue suka diskusi dua arah dan gue suka bersinggungan langsung sama masyarakat, dimana kayak gue pengen ngerubah pandangan mereka gitu loh. Jangan mereka pandang mentang-mentang gue ini kader partai politik, gue tuh nggak part of masyarakat gitu, ngerti gak sih? Kan banyak banget kan stigma yang dipandang, stigma yang beda lah dari masyarakat ketika dia udah lihat bahwa oh dia orang partai gitu. Tapi ya gue tahu juga bahwa itu suatu hal yang realistis karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik kan yang paling rendah kan saat ini di Indonesia. Nah gitu. Tapi pas lu turun kampanye itu ada berapa banyak atau kayak anak mudanya rame nggak sih pas lu kampanye atau rame. Orang tua? Justru memang waktu itu gue digerakin kampanye itu untuk nge-guide anak-anak muda. Oke. Ya gimana pun juga karena kampanye. Karena lu jubir muda iya, ya. Karena tujuan kampanye kan untuk narik voter kan. Betul. Ya udah, jadi gue diskusinya itu sama anak-anak muda. Segmennya anak muda. Gue bikin diskusi publik gitu, siapapun boleh datang, 200 orang, lu boleh ngerujakin gue saat itu gitu. Lu bayangin kayak gue yang bikin acara nih, duit gue gitu ibaratnya. Gue yang dirujak di situ ya, itu gue kayak gitu waktu itu di Bogor beberapa titik gitu. Cuman kalau misalnya di Cianjur waktu itu gue ngambil 2 segmen. Jadi gue tuh di sana kayak dianggap artis, gue nggak tahu ya, karena PAN tuh melekat gitu, partai artis nasional ya kan. Jadi itu agak melekat di Cianjur. Ketika gue datang ke sana, gue orang PAN, rame ibu-ibu gitu, kayak suka minta peluk gitu, kayak iya kayak teh mau foto dong teh gitu, teh artis ya teh gitu kan, kayak oh enggak bu gitu, ya mau foto dong mau foto. Jadi waktu itu kayak gitu, dan gue ngerasanya ya gimana pun juga ya kalau emang mereka mau ketemu sama caleg ya kan, ya udah gue temuin aja. Akhirnya waktu itu segmen gue di Cianjur tuh agak meluas lah gitu. Gue ketemu juga sama ibu-ibu, gue ngeliwat atau apa segala macam, ngobrol-ngobrol lah gitu. Ini membuktikan memang standar literasi warga kita tuh masih rendah ya. Lu aja disangka artis gitu ya. Iya makanya. Disangka gak literat ternyata dapil lu. Nggak, sumpah, tapi gue punya Tau tim. Dari mana anjir lu artis? Sumpah, gue punya tim ses nih ya. Gue punya tim ses. Jadi setiap gue turun dapil dia bilang, lu tau gak sih gue ngeliat lu kayak apa? Apa? Kayak orang kota turun ke desa. Gue bilang jangan kayak gitu aja. Lama-lama gue tuh kalau turun gue nggak pakai make up gitu kan. Gue kunci rambut gue karena kayak iya lagi gue represent metropolitan banget mungkin ya orang ngelihatnya gitu. Ya sedangkan gue ke Cianjur tuh yang kabupaten dan emang agak dalam gitu. Karena gue ngerasanya kalau misalnya yang kalau misalnya yang Cianjurnya itu maksudnya pusat-pusat gitu ya, kayak menurut gue itu pasti udah ada caleg yang dudukin lah. Akhirnya gue tuh agak ke dalam-dalam tuh di Cianjur gitu untuk dialog secara langsung, yang dimana kayak gue selalu make sure di situ ke RT atau RW-nya lah di sana, kayak di sini udah pernah ada caleg yang masuk belum gitu. Gue jadi ngerti sekarang kenapa partai lu doyan banget guide artis ya. Karena gampang dijualnya gitu ya kan, kayak orang buat taunya ada orang kota masuk desa. Itu betul.
itu. Kasih label artis. Gue nggak bayangin misalnya dulu Desi Ratnasari itu masih artis nggak sih? Artis lah ya hitungannya ya. Dia turun. Si siapa tuh yang kita bahas itu emang sebelum on cam? Si Farel. Ya Farel. Ya gue ngerasa gue ngeliat juga lah, maksudnya di PAN itu dengan segitu banyaknya artis ya emang mereka effortless aja mungkin. Ya betul. Kampanyenya karena gampang rame ya. Mereka nggak perlu untuk ngasih announcement kemana-mana gitu bahwa kita mau ngisi mau dialog di sana atau apa segala macam gitu. Tapi dengan orang udah tahu ada ini datang gitu, orang udah ngumpul aja gitu. Gitu. Jadi ya ini mungkin buah dari gua kampanye ya. Kalau misalnya gua nggak kerja mungkin gua nggak tahu ternyata kayak gini ya gitu. Tapi kita balik ke topik kita deh, itu kan cerita lu kampanye nih. Sekarang seberapa efektif anak muda di politik? Gue sih itu sih yang masih jadi kayak semacam penasaran gue ya. Kalau cuman dateng ngumpul rame itu mungkin oke lah, kelihatan. Cuman seberapa banyak misalnya anak muda itu kalau dia ngejual program itu laku, misalnya itu satu. Seberapa banyak voter itu mau milih anak muda? Bahkan pertanyaan gue paling dasar sebenarnya, kita bicara di daerah Jakarta atau kayak kita lagi di Jakarta Selatan nih. Anyway, Jakarta Koneksi kan di Jakarta Selatan. Seberapa banyak anak muda Jakarta Selatan yang pada doyan ke tempat joget itu, yang kemudian mau dia memilih caleg yang mereka anggap representasi mereka anak muda gitu. Nah itu tuh kita harus cek itu sih kalau menurut gue di lapangan. Bahkan gue merasa mereka nih sebenarnya nggak milih sih kayaknya. Kalau gue ngerasa ya itu benar, temen gue kan? Juga yang nggak nyoblos sebenarnya. Ya gue ngerasa kayak nggak milih sih gitu. Karena kita ngerasa kalau kita memang representasi anak muda, harusnya mereka tuh juga memilih kita. Kan jangan kita yang mengklaim kita representasi dong, harusnya mereka dong. Betul. Representasi gue nih anak muda. Lu milih nggak sih sebenarnya? Itu sih gue. Temen lu aja nggak milih kan? Banyak temen gue yang nggak milih. Tapi gue bilang kayak lu nggak milih karena nggak kenal calegnya nggak apa-apa, tapi at least lu datang ke sana lu rusakin surat suaranya gitu. Buset. Iya, gue bilang kayak gitu. Karena apa? Karena gue nggak mau surat suara itu. Iya, gue nggak mau surat suara itu kosong gitu. Surat suara yang harusnya dia milih karena dia nggak berangkat ke TPS itu kosong. Nah hal-hal yang kayak gitu yang kadang disalahgunain jadi suaranya masuk kemana itu loh. Emang selama ini ada laporan dari TPS, oh ini nih surat suara yang kosong gitu. Kayaknya menurut gue rada nggak ada gitu, cuma ada sah nggak sah gitu. Dan menurut gue itu adalah buah dari maraknya golput itu loh. Tapi gue sempat lihat sih, pokoknya banyak banget lah kampanye untuk golput gitu. Tapi akhirnya gue ngomong gitu, mau nggak mau gitu, kayak lu jangan golput gitu. Kalau emang lu nggak pengenin negara gini-gini aja gitu, lu rusak aja gitu. Lu nggak peduli nih, lu nggak ada trust gitu misalnya sama caleg, tapi lu rusakin surat suara lu at least gitu. Lu yang nyaranin gitu? Gue bilang kayak gitu daripada surat suara lu kosong gitu. Karena kalau kosong daripada dipakai oknum gitu. Ya gue rada nggak ikhlas sih. Iya. Gue nyindir lu nggak ya sebagai ex penyelenggara? Nggak apa-apa. Gue tahu kok. Modus operandinya gue paham kok. Ya kan ada emang akan ada kan dari beberapa TPS ini surat suara yang kosong gitu, dan itu dikumpulin dan sama penyelenggara dijual. Itu yang sama kayak menurut gue, wah fucked up banget sih ini negara gitu. Mending lu rusak aja tuh surat suaranya sekalian biar nggak bisa dipakai. Dianggap surat suara rusak. Benar. Kalau menurut gue kayak gitu, better gitulah. Berarti lu salah satu provokatornya ya? Gue banyak ngomongin kok di sini. Sampai ditulisin, kok bisa bawa pulpen ya dalam hati gue ya kan? Dia kayak nulis loh, kayak dicoret, kayak penipu semua gitu misalnya. Koruptor banyak. Semuanya koruptor gitu-gitu. Semua, Gue tahu. Tapi ya gue lumayan lebih setuju kayak gitulah. At least dia tetap datang ke situ, walaupun dia ngebuktiin bahwa dia nggak ada trust gitu loh. Gue nggak percaya nih sama politisi gitu. Tapi dia nggak mau haknya dia dipakai orang lain, disalahgunain gitu loh. Bentuk unjuk rasa. Bagus gitu. Iya bener. Dan kita harus, menurut gue sih negara harus aware loh. Maksud gue jangan cuman kayak, wah parah nih orang ngerusak surat suara. Nggak, lu harus cek dulu latar belakang dia ngerusak surat suara tuh apa gitu. Dan itu hak dia juga. Iya, karena kan distrust sama lu pada nih, yang sekarang di elit nih. Muak nih dia nih sama lu tuh. Berarti lu yang salah dong. Iya. Ya gitu kan? Harusnya gitu dong, harus ada edukasi dong. Pendidikan politik, ya mungkin kritik juga ke penyelenggara pemilunya. Mungkin sosialisasinya nggak nyampe. Kenapa dia nggak bikin sosialisasi ke Gatot Subroto misalnya? Ke tempat yang itu jam 1 malam sosialisasi pemilu. Ya siapa tahu ya kan? Iya itu benar. Ya, make sense ya. Besok jadi kan itu kalau gitu misalnya milih. Sebenarnya sebagai caleg emang harusnya tuh lu mempelajari gitu problem apa sih yang ada di dapil lo gitu. Betul. Kalau misalnya pengangguran menyeluruh lah ya semuanya gitu, semuanya ada pengangguran, tapi problemnya tuh apa gitu, kayak misalnya di
tempat gue, di dapil gue gitu, itu dia banyak pekerja-pekerja pabrik yang dibayar under UMR pabrik, gitu. Okay. Jadi pabrik banyak banget di sana. Tapi semua yang kerja-kerja itu pas gue tanya, ya salary-nya cuma 1,8 gitu, 1,7-nya under UMR gitu. Dong. Iya. Jadi kayak ya itulah kadang yang gue sedihin kayak oh ya udah kalau misalnya emang kayak gitu kan berarti kita concern untuk sosialisasi di situ kan. Ya secara nggak langsung kayak lu juga kalau misalnya mau ngasih janji-janji yang at least masih bisa lu realisasiin lah gitu. Kadang dulu ya kenapa gue apatis ke politik gara-gara itu kayak lu janjiin apa sih nggak make sense gila gitu dan bukan kapasitas lu gitu. Dan di sini menurut gue banyak banget lah caleg-caleg yang bertingkah seolah-olah kayak ketika lu terpilih lu tuh eksekutor gitu. Kadang kayak lu tuh bukan kepala daerah. Betul. Lo gitu. Betul. Lu jangan bego-begoin rakyat kayak gitu. Jadi dulu tuh gue benar-benar nggak percaya juga sama politik sampai akhirnya gue ngerasa ya gimana ya in this economy bro, gue nyari duit juga gitu. Jadi ya udah gue kerja di sini tapi makin banyak lah hal-hal yang gue lihat kayak sebenarnya tuh bertolak belakang banget sama ya mungkin karena gue masih muda, gue masih idealis gitu. Tapi banyak banget hal-hal yang bertolak belakang itu yang bikin gue sebagai anak muda di politik tuh ya gue sebenarnya love hate juga, bukan berarti gue betah di sini ya dengan kemewahan atau apa segala macam kan enggak juga gitu. Gue kerja gue sama aja sama teman-teman gue di luar juga gitu. Mau teman-teman gue di BUMN kayak mau PNS atau apa segala macam gue ngerasanya kayak ya sama aja gitu, kita sama-sama masih struggle gitu. Tapi kenapa ya mereka tuh somehow mandang gue agak beda aja gitu karena lu di politik. Iya karena gue di politik yang sebenarnya ini perlu dijadiin catatan juga sih. Beberapa kali sering banget lah gue bilang gue ada di lingkaran orang penting bukan berarti gue orang penting, ngerti gak sih? Itu true banget sih. Wah parah, gue nih cuma jongos nyet gitu loh. Karena gue pengen bilang kayak gitu. Kayak teman ngopi doang. Iya kayak ya gue kerja di situ mau apa. Mau bos gue siapa, mau bos gue 9 naga ya bukan berarti gue naga ke 10 kan gitu loh. Kayak orang-orang nih ngeliat gue tuh agak beda gitu lah. Gara-gara itu aja, gara-gara di politik mereka nggak pernah lihat juga bahwa gue susah duit juga, kayak nggak mungkin anjir nggak punya duit gitu. Lu tinggal minta dong gitu. Iya lu tinggal minta ya bohir lu. Bohir banyak nih, bohir yang susah nih. Iya kayak gitu. Kalau misalnya gue lihat sebenarnya di partai lu lebih banyak sih anak mudanya nggak sih? Lebih banyak bohir. Anak muda yang kadang sudah memposisikan diri sebagai bohir. Itu problem sendiri tuh. Serius gue. Itu problem di gue. Karena mereka pada akhirnya semuanya itu diterjemahkan dengan transaksi. Oh ya? Jadi lu nggak bisa cerita gagasan di situ dong. Ini gue kritik internal buat partai gue ya. Yang anak muda yang levelnya tuh belum sampai ke bohir, cuma karena ini emang siklusnya itu siklus ekonomi yang memang semua prinsip atau pragmatismenya mereka tuh beranggapan kekuatan politik itu dibangun atas kekuatan ekonomi. Ya pada akhirnya begitu muncul bohir-bohir kecil ini. Yang lu anak siapa? Oh iya lagi, kalau itu ya gue anak itu loh, gue nomor ini gue bayarin, gue kayak gitu-gitu. Jadi ada privilege seperti itu. Privilege ekonomi itu sangat real di dalam politik, di dalam partai politik. Makanya gue bilang agak susah, walaupun partai gue tuh sangat terbuka ya, tarung segala macam. Cuman ya tetap aja gue ngasih ide, orang ngasih duit, lu pilih mana? Sekarang gue tanya sama lu, gue kasih lu ide nih, tapi di sebelah ada amplop, lu pilih mana? Yang gampangan aja deh gitu. Gue ambil duitnya tapi nyoblos sesuai kemauan gue. Karena gue punya otak ya. Itu kalau orang yang well educated ya, maksud gue yang udah. Ya tapi emang banyak yang nggak bisa kayak gitu kok. Banyak yang ngerasa sungkan ketika udah dikasih duit 50.000. Betul. Itu jadi gimana bilangnya? Aduh. Itu jadi temuan. Gue pengen banget dan neliti itu deh kapan-kapan deh. Jadi ternyata memang ada korelasi antara prinsip dasar orang Indonesia yang gak enak hati gitu dengan maraknya politik uang. Kadang gitu kayak pengen nih orang nih sebenarnya dia juga nggak suka nih dengan politik transaksional ya gitu, dengan money politics. Tapi di satu sisi dia kan butuh nih, dia butuh dikasih uang. Harusnya kan duitnya lu ambil aja deng gitu, lu ambil, lu pilih aja yang lain gitu. Tapi ternyata enggak, fakta di lapangan itu kayak di dapil gua nggak enak. Ada beberapa daerah kayak nggak gitu. Nggak bisa, udah dikasih, udah masuk duluan gitu. Lu kalau mau dipilih dia, lu timpa tuh duit. Ini BTW enak deh. Enak dong, kan Jakarta Connection. Pada main apa ya? Coklatnya? Sumpah gue sebenarnya nggak minum manis ya. Besok-besok lu kasih gue americano, oke? Gitu. Rasam lambung lagi. Tapi ini enak. Itu apa sih? Coklatnya? Iya, coklatnya yang coklat masih agak kerasa pahit gitu, bukan yang sugar banget gitu. Berarti coklatnya coklat premium tuh berarti. Coklat dari apa sih? Dari Belgia. Udah balik ke topik. Jadi tadi itu. Jadi orang itu
karena ngerasa dia itu nggak enak hati gitu ya kan, ya dia bakal milih. Kalau lu mau ganti pilihannya, lu timpa duitnya. Itu benar. Lu timpa, udah bener. Dia mau ganti pilihan, tapi dia juga nggak mau balikin juga, yang bayarnya kan dapat double. Nah itu makanya sebenarnya iklim demokrasi menurut gua itu benar-benar kayak wah gila sih di demografi kita ya. Walaupun yang gini, kita lagi bahas data BPS tadi kan yuk ya, 50% penduduk kita lebih itu kan usia produktif sebenarnya, 30 ke atas gitu ya. Tapi usia produktif itu kita juga harus lihat latar belakang pendidikan. Seberapa banyak warga Indonesia yang 30 ke atas itu yang S1 misalnya. Berapa banyak yang hanya tamat SMP, itu juga itu sangat menentukan referensi pilihan loh. Orang yang, karena korelasi pendidikan tuh dia semakin tinggi pendidikan dia akan semakin rasional biasanya. Akan semakin rasional, akan semakin susah dibayar. Karena biasanya juga korelasi pendidikan tuh berkaitan erat dengan penghasilan. Nggak ada tuh kayaknya anak S2, S3 tuh yang miskin menurut gua, nggak ada. Karena sekolahnya udah mahal. Lu berapa satu semester? Lu mahal anjir. Karena sekolahnya udah mahal gitu ya kan. Makanya kayak lu kalau lu nih pemilih biasa nih didatengin caleg 300.000, mau lu terima? Ambil 300.000. Nyobosnya mau udah amat. Enggak. Kayak kalau kata gue sih lu minta tambah deh. Tapi menurut gue itu harus diedukasi loh. Kayak lu kalau emang dikasih duit ya ambil aja coy. Ambil aja. Indeks ekonomi menurut gua ya gitu. Tapi asalkan jangan dijadiin mindset bahwa ya gue nyoblos siapapun yang bayar gue. Ya betul. Gitu. Itu kan bedanya di situ gitu. Prinsipnya kalau orang ngasih ambil. Iya. Tapi milit serah gue dong. Iya gitu. maksud gua ya elah itu urusan perut ya udahlah gitu. Sekarang kalau misalnya dia dibayar 500.000 dia nggak ngambil, buset lah urusan di bilik kan siapa yang tahu ya, namanya lu berjurdil gitu. Nah yang gue ceritain tadi kan rahasia. Dapil gua ya waktu itu, dapil kampung lah istilahnya. Nah yang mau gue tanya sama lu tuh, lu kan banyak teman-teman anak Jakarta nih, anak-anak kau Jakarta. Tuh mereka dapat nggak sih? Enggak, jujur. Jadi teman gue yang di Jakarta, dapet ya? Iya teman gue yang di Jakarta tuh nggak ada tuh istilah serangan-serangan fajar itu. Makanya gue laku nggak sih sama anak-anak itu, kayak ada calon ngasih 300.000 gitu kayak. Kayaknya mungkin. Apaan nih gitu. Mungkin lebih ke hati-hati ya, karena sekarang dikit-dikit di-spill gitu kan. Si calonnya yang takut gitu ya? Iya. Ngasihnya takut. Caleg ini nge-spill. Kayaknya kalau ke anak-anak muda mungkin enggak. Tapi segmennya ke ibu-ibu. Karena gimana pun juga Jakarta rumah kan masih iya masih ini ya, masih kelihatan banget bedanya gitu. Kayak di belakang gedung-gedung gede itu kan masih banyak orang-orang ganggang apa segala macam. Ya mungkin di situ segmennya gitu. Tapi kalau misalnya bayar ke anak-anak muda teman-teman gue, enggak akan laku ya. Iya, apalagi yang main TikTok diviralin aja nih. Gue dapat duit dari DPRD. Dan iya nggak peduli lah. Mau apa segala macem. Sekarang orang ngelakuin segala cara buat viral ya kan. Jadi agak ya sebenarnya digital nih plus minus juga lah menurut gue gitu. Somehow menurut gue orang jadi agak hati-hati karena dikit-dikit diviralin. Tapi di satu sisi lagi berbanding kebalik gitu. Jadi orang-orang juga nganggapnya suatu hal yang viral somehow benar gitu. Jadi kalau orang-orang yang nggak well educated dan nggak nyari tahu lagi kan banyak banget kemakan hoax ya. Itu menurut gua ya tantangannya itu sih sekarang gitu. Kalau gue sih kesimpulannya ya, demokrasi itu hanya akan bisa works, bisa akan optimal di chip in di sebuah keperadaban kalau emang warganya tuh well educated. Kalau gue sih itu aja, sebatas itu sih gue. Kalau enggak ya dia akan gini terus. Makanya kita akan menemukan pemilu yang sama setiap 5 tahun sepanjang memang kemiskinan struktural, pendidikan kita masih gini-gini aja, ya bakal gini terus. Makanya kalau gue sih, lu tanya gue maju atau enggak 2029, ya lihat nanti lah gitu. Lihat siapa yang mau bayarin gue. Gue sih gitu aja. Kalau lu gimana? Terakhir. Gue 2029 tergantung arahan partai. Oh, arahan lagi. Lu kayaknya memang kader partai banget. Petugas partai lu nih. Kalau gue tuh pembangkang partai lebih tepat. Oh iya. Kan ya karena beda partai kita kubu. Beda coy. Enggak, ini kan gue kan kubu yang kalah lagian ya kan. Lu kan ikut gerbong siapa ya? Ya kan? Kalau atasnya kalau galah lu lagi nggak jaya, lu juga nggak jaya ke bawah-bawah kan. Lain sama partai gue. Iya. Gue doain ganti ketum dah lu. Segera. Gitu. Ya jangan gitu dong. Gue kalau ganti ketum justru gue nggak tahu mau di mana. Ya, kan karena gue dari awal masuk gue udah ikutnya Pak Zul. Ya udah kan tadi gue udah promosiin lo sama 9 naga, tunggu aja. Terus ada yang hire lu kok. Tiba-tiba lu di-pick aja kan. Nanam bambu di laut. Jadi menteri orang PAN itu. Kan? Apa kata gua?
Nanam bambu di laut tuh, Pandi nih, partai dia nih, nanam bambu di laut nih. Oke. Ya udah. Thank you ya. Segitu dulu aja. Okay. Thank you udah ngalor ngidul, sedikit ngibul. Kita sampai ketemu di episode berikutnya ya. Oke, bye.